Oke, jadi untuk hari ini kita lanjutkan sifat bangun datar yang lain. Setelah kita belajar ini ya, jajar genjang, kita melanjutkan satu bangun yang mirip seperti jajar genjang, tapi berbeda. Kalau di jajar genjang itu dia punya dua pasang sisi yang berhadapan saling sejajar ya. Nah, di kali ini bangun kita adalah bagaimana kalau ternyata bangun kita hanya sepasang sisi yang sama panjang. Bukan sama panjang, sepasang sisi yang sejajar, sedangkan sisi yang lain tidak sejajar. Nah, bangun itulah yang kita sebut dengan trapesium ya. Mungkin sudah familiar, kalau belum ya kita ikut sama-sama. Bahasa Inggrisnya adalah trapezoid ya, trapezoid. Oke. Gambarnya seperti apa? Nah, nanti di trapesium itu juga ada beberapa jenis ya. Tapi secara umum kita sebut aja namanya adalah trapesium yang sembarangan. Nah, bentuknya seperti ini. Saya coba gambarkan dulu ya. Kurang rapi ya. But is okay lah. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Oke, saya kasih 4 titik sudutnya. Habis itu kita label namanya, misalkan namanya A, B, C, D. Jadi ini adalah trapesium ABCD. Nah, dia memiliki sepasang sisi saja yang sejajar. Nah, sepasang sisinya yang sejajar yang mana? Yang ini. Ya, yang saya tanda dengan panah. Kalau di jajar genjang, sisi yang kiri kanannya juga saling sejajar. Tapi enggak. Di sini dia cuma memiliki sepasang sisi yang sejajar. Jadi dia punya ciri adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar. Oke, dalam hal ini adalah BC itu sejajar dengan AD. Nah, ini adalah ciri yang khas dari trapesium. Ya. Kalau dia punya dua pasang berarti bukan trapesium. Trapesium itu hanya sepasang aja. Nah, ini dia. Terus bagaimana dengan yang lain lagi? Nah, yang lain itu nanti akan tergantung dari jenis trapesiumnya. Oke, jadi secara umum kalau dia trapesium sembarangan dia seperti ini. Tapi kita bisa tinjau dari sudutnya lagi ya. Kita bahas dari sudutnya lagi untuk lebih jelas lagi. Nah, sudut yang berdekatan, jumlah ya, dalam hal ini adalah jumlah ya. Jumlah dua sudut yang berdekatan. Saya rapikan dulu, perbaiki dulu. Jumlah dua sudut yang berhadapan. Bukan berhadapan. Jumlah dua sudut yang berdekatan. Berdekatan. Jumlah dua sudut yang berdekatan dalam kurung dia harus yang dekat dengan ini ya. Pada garis sejajar ya. Pada garis sejajar. Pada garis sejajar 180 derajat. Ya. Jadi sudut-sudut yang ada di sini yang di A lalu dan di B ini kalau kita tambahkan dia harus 180 derajat. Begitu juga sudut-sudut yang di C ya. Yang di C dengan yang ini ya. Itu juga kalau ditambahkan dia akan 180 derajat. Jadi saya tulisnya adalah sudut A ditambah sudut B itu harus 180 derajat. Begitu juga sudut C ditambah sudut D. Ya.
Nah, sebenarnya trapesium sampai di sini udah beres nih. Ya, kalau kalian mau hubungkan dua garisnya, misalnya dari titik A ke titik C, kalian mau hubungkan, ya ini silakan ya. Kalian akan mendapatkan dua buah diagonal. Jadi AC BD adalah diagonal trapesium. Jadi boleh ditambahkan ya. AC dan BD merupakan diagonal. Ya, ini kalau kita ngomongin trapesium secara umum. Sebentar loh, kenapa banyak yang chat nih? Oh, tidak penting kayaknya ya. Biarin aja. Kita lanjut ke jenis trapesium. Ya, ini kita sebut ya namanya trapesium sembarang. Nah, pada jenis trapesium itu kita mengenal beberapa jenis trapesium ya. Jadi ada, saya tulis jenis trapesium. Yang pertama kita mengenal ada namanya trapesium siku-siku. Wah, ini sih identik loh ya. Kalau ada kata siku-siku berarti udah dalam pikiran kalian udah tahu, oh, pasti ada sudut yang siku-siku. Benar. Jadi trapesium itu punya sudut siku-siku. Ya. Kurang lurus ya. Oke. Ya, kita label. Oke. Ini sebut aja A, B, C, D. Jangan lupa menandai tanda panah untuk menyatakan bahwa dia adalah garis yang saling sejajar. Nah, trapesium siku-siku, ciri utamanya sudah jelas. Dia punya sudutnya siku-siku. Nah, sudutnya di sini, yang di kakinya siku-siku. Ini dia. Ya, dalam hal ini adalah sudut A, itu sama dengan sudut B, sama dengan, wah, jadi HC. Oke. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Oke ya, sampai di sini aman ya. Terus kita lanjut lagi dengan jenis segitiga yang kok segitiga? Jenis trapesium yang lain. Kita sebut aja trapesium sama kaki. Sama kaki. Nah, kakinya yang mana ya? Nah, dalam trapesium kan dia ada dua garis yang sejajar. Ya, ada dua garis yang sejajar. Nah, sisi yang lain inilah yang kita sebut dengan kaki trapesium. Jadi dia punya kaki trapesium yang sama panjang. Ya, kita kasih label dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini dua sisi yang sejajar. Ya, kaki yang sama panjang tuh ini dia. Nah, disebut sama kaki, berarti dia punya kaki yang sama panjang. Dalam hal ini adalah AB akan sama panjang dengan CD. Disebut trapesium sama kaki karena punya sepasang sisi yang tidak sejajar itu sama panjang. Oke? Akibat dari kakinya yang sama panjang itu mengakibatkan sudut-sudut di sini juga sama besar. Ya, sudut A akan sama dengan sudut D. Jadi sudut pada kakinya akan sama besar. Sudut kakinya sama besar mengakibatkan konsekuensinya ada pada sudut di sini yang berdekatan dia. Itu akan sama besar. Ya. Jadi sudut B itu akan sama dengan sudut C. Ini hanya berlaku pada trapesium sama kaki ya. Kalau dia trapesium yang lain ya tidak berlaku. Selanjutnya diagonalnya, kalau kita tarik garis dari A ke C, terus dari B ke D, diagonalnya itu sama panjang. Ya. Kedua diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya sama panjang. Oke ya, sampai di sini beres. Kalau mau lebih teliti lagi, sama panjangnya yang mana? BAC sama dengan BD.
Nah, ini hanya kasus-kasus tertentu yang berlaku pada trapesium sama kaki. Selain itu, dia tidak ya. Kalau di sini dia nggak berlaku diagonalnya sama panjang, nggak berlaku ya. Nah, hati-hati. Apalagi trapesium yang sembarangan seperti ini. Oke, sampai di sini oke ya. Saya rasa cukup untuk trapesium.